Adik-adik, papa mama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau menyembah Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau
pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan memuji-Mu, kami akan lebih memuliakan nama-Mu lagi. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Kita buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kalau kita mau memuji Tuhan, kita harus bangkit berdiri. Kita berdoa sama-sama ya. Kita menyanyi lagu yang menjadi Tuhan kita. Yesus namanya yang menjadi Raja, yang menjadi Raja kita. Siapa namanya? Yesus namanya yang menebus dosa kita. Yesus namanya yang kasihnya sempurna. Yesus namanya
berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, sayangi Indonesia. Tuhan Yesus, sayangi presiden kami. Berikan kesehatan ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, hikmat daripada Tuhan itu turun atas setiap mereka. Pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Bebaskan ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Bahkan sampai kepada provinsi-provinsi yang ada. Bahkan provinsi kami Riau ya Tuhan. Kota kami Pekanbaru ya Bapak. Tuhan Yesus sayangi kota kami. Tuhan Yesus sayangi kota kami. Tuhan Yesus, kami berdiri di sini. Kami berdoa ya Tuhan. Sembuhkan kota kami. Sembuhkan bangsa kami. Setiap sakit penyakit kami katakan hilang daripada Indonesia. Hilang dari kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Roh Kudus jadi penghibur untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, khususnya yang terkena virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkan mereka, kasihi mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, ini waktunya mereka bisa mengenal Tuhan. Ini waktunya penuaian jiwa terjadi ya Tuhan. Selamatkan teman-teman kami. Selamatkan dari anak-anak, bahkan orang-orang dewasa, orang-orang tua ya Tuhan. Bebaskan dari jeratan maut ya Tuhan. Adik-adik, kakak ajak angkat tangannya semua. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pulihkan keadaan ini ya Tuhan. Kami rindu bisa sekolah seperti normal ya Tuhan. Kami rindu bisa bermain di luar ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Kami keluar rumah tanpa rasa takut ya Bapak. Pulihkan ya Tuhan. Pulihkan ya Bapak. Sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah melalui setiap kejadian yang ada saat ini, kami masih bisa bersyukur ya Bapak. Kami bisa bersyukur dan menggunakan waktu dengan baik ya Tuhan. Kami berkata, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu atas Provinsi Riau. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan untuk kota Pekanbaru. Seperti di surga ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Berkati gembala pembina kami Opah Niko. Berkati gembala kami di Rayon 12 ya Tuhan, untuk Opah Gede ya Bapak. Tuhan Yesus beri kekuatan. Tuhan Yesus beri kesehatan. Tuhan Yesus beri hikmat. Dan biarlah ya Tuhan, karya Tuhan tetap terjadi ya Tuhan. Di tempat ini, di rumah-rumah, biarlah terjadi mukjizat. Terima kasih ya Tuhan. Kami pegang janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak-kakak silakan duduk. Terima kasih kakak-kakak. Hari ini kita memperingati Hari Paskah. Tanggal 12 April kita memperingati Paskah. Ya. Selamat Paskah, adik-adik semua yang di rumah. Selamat Paskah buat papa mama. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan Paskah. Biarlah sukacita Paskah itu turun di rumah-rumah kami. Sukacita Paskah ada di hati kami, sehingga kami mengenal apa Paskah itu yang sebenarnya. Karena kami anak-anak Tuhan Yesus, kami boleh mengenal kebangkitan Tuhan Yesus
Yesus dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Sehingga kami mengenal bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi kami, rela berkorban buat kami. Dan Tuhan Yesus yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami murid yang baik. Jadikan kami, hati kami tanah yang subur untuk boleh menerima firman Tuhan dan boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan iblis mencuri berkat itu. Kami mau berkat-Mu penuh atas setiap kami, di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati Paskah. Adik-adik biasa tahu Paskah itu apa sih? Apa arti Paskah? Ayo, siapa yang tahu? Oh, kalau dulu, Paskah, telur. Ingatnya telurnya, bukan apa Paskah. Apa sih Paskah? Dapat telur, kita nanti cari telur di rumput-rumput. Cari telur, sembunyiin telur. Lomba kupas telur. Kalau enggak apa ya? Lomba makan telur. Siapa juara 1? Nah, ini bukan. Kita mau belajar Paskah. Kita mau belajar. Sekalipun anak-anak kecil juga bisa. Apa sih Paskah itu? Nah, kita mau lihat dulu Paskah. Orang taunya, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus sudah mati. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, hari ini kita peringati. Nah, kita mau lihat dulu Paskah. Paskah dilihat dari perjanjian lama. Nih, kita mau ingat ya cerita firman Tuhan. Peristiwa orang Israel dilepaskan dari Mesir. Pada waktu itu orang Israel minta keluar dari Mesir, tapi Raja Firaun gak kasih. Gak boleh. Tuhan sudah suruh Musa, Tuhan pakai Musa, ayo kita keluar dari Mesir. Tapi gak dikasih sama Raja Firaun. Raja Firaun gak boleh. Akhirnya Tuhan sudah bilang, oke, dengan cara ini pasti dia mau keluar. Akhirnya dikasih tulah. Ayo ingat tulah. Tulah itu apa? Hukuman. Ada berapa ya? Ayo ingat firman Tuhan. Ada 10. Nih tulahnya yang pertama, air menjadi darah. Waktu mereka mau minum, mereka ambil air di sungai, mereka cari air, semua sudah merah. Tetapi di orang Israel tidak ada terjadi seperti itu. Setelah itu ada kata, di mana-mana ada kata. Bukan hanya itu, nyamuk, lalat, pikat, ada penyakit sampar pada ternak. Ternak pada mati semua. Habis itu ada bara, semua kulit pada keluka, sakit semua, gatal. Habis itu ada hujan es. Habis itu ada belalang, semua makanan dimakan. Semua tumbuh-tumbuhan habis dimakan sama belalang. Tidak hanya itu, terjadi gelap gulita selama 3 hari. Kalau kita mati lampu cuma berapa jam? Ini 3 hari gak ada lampu, gak ada matahari, gak ada bintang berkelip-kelip, gak ada bulan. Seperti apa? Kalau gelap sedikit aja gak enak. Ini 3 hari tidur terus, tidur lagi, itu mungkin bangun tidur lagi, gak enak, bosan. Ini 3 hari, tapi tidak cukup sampai di situ. Firaun keras kepala. Firaun gak mau melepaskan orang Israel dari Mesir. Terus yang terakhir nih, tulah ke-10. Ini yang lebih ngeri, yaitu anak sulung mati. Kita mau baca Alkitabnya ya. Kita buka Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 7. Kita buka Alkitabnya ya. Tulah ke-10 diberitahukan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan datangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Tuhan sudah ngomong nih, sekali lagi baru kamu akan diusir. Bukan baik-baik, diusir. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Kita lompat cepat-cepat dibuat. Pada ayat ketiga, orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Sampai akhirnya dikatakan, maka ayat yang kelima, tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan.
juga segala anak sulung hewan. Wah, tulah yang ke-10 dibuat. Semua anak manusia mati, termasuk anak raja Firaun. Kemudian sampai anak budak, sampai kepada hewan. Anak sulung berarti yang pertama. Ngeri ya. Dan seruan yang hebat akan terjadi seluruh tanah Mesir. Wah, ngeri banget. Dan apa yang dilakukan? Lihat, coba kita lanjutkan ayat yang ke-7. Dan tetapi kepada siapa saja juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Terus perbedaannya dibuat seperti apa? Kita mau lihat ayat yang ke-12 sampai ke-13. Keluaran 12 ayat ke-12 sampai ke-13. Apa yang Tuhan suruh? Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Caranya seperti apa? Tuhan suruh kepada Musa, potong itu domba, habis itu ambil darahnya, taruh di ambang-ambang pintu, di atas pintu sampai kepada pintu sebelah sini, diletakkan di situ. Jadi ke tiang pintunya kanan kiri, baru ambang pintu. Musa disuruh Tuhan ngasih tahu orang Israel, cepat di tanah Goshen di mana orang Israel tinggal, semua mereka bergerak cepat, tidak ada berlambat-lambat. Dikatakan mereka dengan tergesa-gesa melakukan itu. Jadi mereka melakukan cat rumah-rumah mereka, depan pintu, ambangnya, tiang pintu semua dicat. Catnya bukan pakai cat biasa, tetapi pakai darah anak domba. Ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kalau saya baca dari King James Version, dikatakan begini. When I see the blood, ketika aku melihat darah, I will pass over you. Apa maksudnya? Aku akan melewati tempat itu. Inilah Paskah. Makanya kita Paskah pakai Passover, not Easter. Karena apa? When I see the blood, I will pass over you. Ketika Yesus, Tuhan melihat darah di setiap rumah-rumah orang Israel, Tuhan melewatinya. Malaikat maut melewatinya. Tetapi bagi orang Mesir, kematian terjadi, maut terjadi. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak budak, sampai kepada binatang, semua mati. Kita Paskah, kita Passover dilalui karena ada darah domba, bukan Easter. Kalau Easter tahu nggak? Kalau saya cari nggak usah detail ya. Easter itu perayaan kebangkitan seorang dewa bernama Tamus. Kalau saya nggak usah jelasin karena kita nggak mau ngomong ini. Tapi Paskah is Passover. Tuhan melewati karena ada darah anak domba. Dan apa yang melihat? Kematian terjadi di Mesir. Anak sulung mati semua. Di situ langsung orang Israel diusir. Itu Paskah. Pada awal pertama perjanjian lama diperingati. Itulah artinya pada waktu Tuhan melihat darah di ambang-ambang pintu, tiap pintu, Tuhan melewati dan tidak ada kematian. Peristiwa Paskah ini dilakukan akhirnya di kemudian hari. Paskah selanjutnya pada zaman perjanjian lama dulu, mereka memberikan persembahan domba. Tapi ingat adik-adik, waktu di zaman perjanjian lama, mereka memberikan korban Paskah itu harus domba yang tak bercacat. Maksudnya apa? Setelah tadi peristiwa Paskah di zaman Musa, ini Paskah di zaman kerajaan selanjutnya. Ada raja-raja yang merayakan Paskah. Paskah dirayakan mereka mempersembahkan domba. Dombanya gak bercacat. Maksudnya gini, dombanya gak boleh pincang. Kalau pincang geser, gak memenuhi kriteria. Dombanya mungkin matanya sakit satu sebelah, gak boleh geser. Dombanya mungkin ada kupingnya rusak sini, gak geser. Dombanya harus yang benar-benar. Mungkin yang lecet badannya, mungkin kena sedikit
nggak kepake. Harus domba yang benar-benar tak bercacat, itu yang dipersembahkan untuk Tuhan. Mereka bilang ini perayaan Paskah kami. Mereka mempersembahkan domba Paskah. Nah itu perayaan zaman perjanjian lama. Jadi kita ngerti Paskah itu dari mana sih? Pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi hari ini kita merayakan Paskah. Kalau anak-anak tahu, Paskah nanti dapat telur. Aduh, minggu ini kita nggak dapat telur dong ya, karena kita nggak ketemu. Nggak apa-apa, nanti di rumah bisa bikin telur. Kita bisa masak telur. Tapi bukan itu yang penting. Tapi kita ngerti dulu Paskah itu apa. Nah, kita mau buka Paskah yang kita rayakan seperti apa. Kita mau lihat dalam Markus. Kita buka Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Ya. Markus pasal 16. Tunggu ya. Oke. Ya. Peristiwa pada waktu Yesus sudah disalib. Yesus sudah disalib. Hari selanjutnya Jumat, hari Sabat tiba, dan sebelum hari Sabat itu, waktu Yesus sudah selesai dan Yesus mati, Yesus dikubur. Ada seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Dia yang menurunkan, minta tolong mayatnya Yesus diturunkan karena aku mau kuburkan. Nah zaman dulu kuburan itu nggak kayak kuburan kita dicangkul gitu. Kuburan ada deh kalau pernah lihat kuburan di sekarang, bukan kuburan yang pakai cangkul, tapi kuburan yang masukkan ke gua. Ada gua, pintu ditutup pakai batu besar, dimasukkan ke dalam, ditutup, gitu kan? Nah waktu ditutup sudah, batu itu sangat besar. Harus orang-orang yang kuat tuh mendorong batu itu supaya tertutup. Kalau enggak, nggak bisa. Nanti mau dorong, mau lihat. Dan pada waktu itu mayatnya dibungkus kain kafan. Kain kafan dibungkus begitu, terus nanti dikasih minyak supaya harum, supaya waktu ditaruh di gua begitu. Karena nggak ditaruh di kuburan tanah dicangkul, tapi ditaruh seperti di gua, masukkan ke dalam, ditidurkan situ. Beda ya. Nah itu yang ada di Israel. Nah pada waktu itu hari Minggunya ada ibu-ibu yang akan pergi ke kuburan. Nah kita mau baca judulnya Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tujuan mereka beli rempah-rempah, mereka mau meminyaki. Jadi pada waktu kubur Yesus ditutup, dibungkus kain kafan, mereka kasih minyak. Nah, nanti kita lihat videonya ya. Terus dikasih minyak supaya harum, supaya mereka itulah kalau kita sekarang bawa bunga, tapi tidak pakai kubur tanah, tapi pakai kubur di gua batu. Terus mereka perjalanan dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, mereka pergi pagi-pagi. Pergilah mereka ke kubur. Nah ini yang menarik terus lihat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, sementara mereka jalan, mereka ngomong-ngomong nih, aduh siapa yang akan menggulingkan batu itu ya? Bagi kita dari pintu kubur besar soalnya. Terus mereka bilang, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, mereka sudah ngomong di jalan, aduh batunya besar banget nih. Siapa yang bantuin kita ya? Aduh kita perempuan-perempuan semua gak kuat dorong batu itu, gimana nih? Gak bawa siapa-siapa, gak bawa murid-murid Yesus, entah siapalah Petrus. Tapi mereka cuma ibu-ibu, sudahlah mereka sambil jalan. Tetapi dikatakan ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Hah? Mereka kaget, batunya kok sudah terguling? Lalu karena bingung kan, penasaran, kok sudah terguling? Aduh siapa yang buat? Siapa yang buat? Mereka dikatakan, lalu mereka masuk ke dalam kubur, mereka lari. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Siapa itu ya? Tapi tidak dikatakan Yesus. Mereka lihat di situ terang banget. Ternyata itu adalah malaikat. Mereka lihat Yesus tidak ada, tinggal kain kafannya aja. Terus mereka bingung, wah Yesus di mana? Mereka bengong, antara bingung, antara apalah bingung dan bengong. Jadi apa dong? Bingung. Mereka bingung,
gimana ini? Yesus kemana? Kok nggak ada? Tapi mereka terdiam dan malaikat itu ngomong, jangan takut. Kita baca ayatnya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, ayat yang ke-6, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Malaikat itu ngomong, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Malaikat bilang, ia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Yesus bangkit bukan karena dia hantu. Yesus bangkit karena dia hidup. Yesus kita bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita yang hidup. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Dia bisa melewati maut dalam 3 hari. Dan hari yang ketiga, Yesus hidup. Apa yang dikatakan Yesus sebelum Yesus mati? Udah ngomong sama murid-muridnya. Petrus berlari-lari ke gua, mau lihat, dan benar-benar gak ada, tinggal kain kapannya. Mereka tahu Yesus hidup. Mereka baru, oh benar ya, Yesus dulu ngomong ya, bahwa Yesus udah hidup. Mereka baru ngerti, adik-adik, Yesus menang atas maut. Kita mau lihat videonya sebelum kami lanjutkan. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dari video tadi kita lihat
Pada waktu mereka melihat di kubur itu kosong, dia tidak ada di sini, dia hidup. Lalu murid-murid yang lain dikasih tahu sama ibu-ibu tadi, mereka bilang Yesus hidup, tapi mereka malah takut. Dan cerita selanjutnya nanti Yesus akan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi ada di kisah di Yohanes, Yesus sampai dikatakan dia dipikir sama Maria Magdalena adalah tukang kebun, tukang penjaga kuburan. Sampai Maria pikir, kamu, Bapak, kalau kamu pencuri Yesus, tolong kasih tahu Yesus di mana. Baru waktu itu Yesus ngomong, Maria. Maria kaget, dia tahu itu Yesus. Luar biasa. Kita nggak tahu cerita yang sesungguhnya, tetapi kita lihat bagaimana Yesus bangkit. Yesus bisa mengalahkan maut. Yesus mengalahkan mati. Kita lihat Roma 8 ayat 34 dan 37. Roma 8 Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat yang ke-7, 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus bangkit. Yesus sayang kita, makanya Dia bangkit. Dia menjadi pembela, dikatakan bahkan Dia akan menjadi pembela karena Dia mengalaminya. Yesus sudah katakan pertukaran dari dosa, Dia gantikan itu di kayu salib. Harusnya Yesus tadi yang disalib, Dia melakukannya, Dia yang disalib, Dia mau. Tetapi ingat, maut yang iblis rencanakan buat Yesus sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit, Yesus hidup. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan Yesus bisa melalui kematian, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Yesus akan mengalahkan maut apapun yang hari-hari ini sedang direncanakan oleh iblis melalui virus corona. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua dari maut itu. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengalami. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Mari saya undang kakak-kakak kita akan nyanyi ke depan. Mari tepuk tangan adik-adik, kita nyanyi bersama-sama. Bapak mama mari bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan maskurku. Ya, Tuhanlah
sudah menyelesaikan di kayu salib. Ingat, Tuhan Yesus, it is finished. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Sudah selesai segala penyakit. Sudah selesai segala orang-orang yang sakit dari virus corona. Dan virus corona itu sudah selesai di dalam nama Yesus. Virus corona itu akan diam dan tenanglah. Waktunya Tuhan buat bangsa kami. Waktunya Tuhan buat bangsa-bangsa. Kami menang karena kami bersama Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong semua kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang sekedar disalib, tetapi hari ini kami merayakan Tuhan yang hidup buat setiap kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, cintamu kepada kami takkan berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta. Mari bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Yesus bangkit. Hari ini Yesus menang. Hari ini Yesus hidup buat kita semua. Dia mau bangkit mengalahkan maut. Yesus juga mampu sanggup mengalahkan segala kuasa kematian yang ada di bangsa kami. Yesus yang sanggup mengalahkan kuasa kematian bagi bangsa-bangsa. Tak pergi dariku kasih setiamu, tak pergi. Katakan kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku, tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, yes. Yesus hidup. Yesus menang. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Yes. Kami menang di dalam Tuhan. Yes. Kami tahu hari-hari ini kami diberikan kemenangan. Sama Yesus memberikan kemenangan di kayu salib. Yesus bangkit dari maut. Yesus bangkit dari segala kekalahan. Kami tahu kami juga diberikan kemenangan. Kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Indonesia menang dari virus corona. Kami menang di dalam Tuhan Yesus. Kami menang karena Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Bahkan di bangsa-bangsa, semua kami yang berharap kepada Tuhan, kami tahu kemenangan terjadi di orang-orang benar. Karena kami berharap kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangannya, katakan terima kasih. Mari sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah bangkit buat kami. Engkau hidup buat kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kuasa si jahat. Kami tahu Tuhan yang besar, yang
will see the blood. I will pass over. Ketika Yesus melihat darah anak domba dan setiap rumah kita, karena ada darah Yesus sudah dicurahkan di setiap rumah kami, akan berlalu segala roh maut, roh kecelakaan, roh apapun yang dibuat oleh kuasa si jahat, lalu dari bangsa ini, lalu dari kota kami, lalu bagi bangsa-bangsa. Tetapi berkat Tuhan turun, keselamatan Tuhan turun. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Kami bangga punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah melalui kesulitan. Maka kami tahu pada waktu kami sulit, kami ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah melaluinya. Hari ini kami juga tahu Indonesia ditolong Tuhan Yesus. Kota kami ditolong Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa ditolong Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan papa mama kami dalam keadaan yang sulit sekalipun kami tahu, kami juga diberi kemenangan karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus atas kami. Kami juga diberi kemenangan. Kami akan segera bersekolah, kami akan segera beraktivitas kembali. Pekerjaan-pekerjaan akan kembali di dalam nama Yesus. Semua aktivitas pekerjaan, semua aktivitas yang ada di bumi ini akan bergerak kembali karena berkat keselamatan atas setiap kami. Karena Tuhan sudah menukarnya di kayu salib dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sangat senang punya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami lebih daripada pemenang. Kami lebih dari pemenang. Katakan, kami lebih daripada pemenang. Kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Kami bersama Tuhan Yesus, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kami tidak takut. Sebab Yesus hidup, hidup kami berarti di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya serahkan kepada Kak Eca dan teman-teman. Kasih Kak Rustin. Nyanyi lagu Anak Allah Yesus namanya. Ya tepuk tangan semuanya ya.
Mari anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu dimanapun kau berada dan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap kalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.